Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda sekalian berada. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat menjalani hidup ini. Saudara-saudara, tentu kita tidak asing lagi mendengar kata persekutuan. Kita ada, bahkan kita menjadi bagian dari persekutuan itu sendiri, bukan? Nah, saudara, sejauh manakah kita memahami tentang persekutuan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Tentu persekutuan di gereja tidak sama dengan perkumpulan atau kumpul-kumpul yang ada di luar sana. Saudara, banyak orang berkumpul di waktu dan tempat yang sama, melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak saling kenal. Contohnya arisan. Arisan tidak semua yang ada di dalamnya saling kenal. Yang kedua contohnya nonton bioskop. Kita bisa kumpul dengan banyak orang dalam satu bioskop, menyaksikan film yang sama, terlibat dalam satu emosi yang sama ketika kita menyaksikan film itu. Tetapi saudara, kita tidak kenal satu dengan yang lain. Bahkan kita juga tidak terlalu peduli dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Ya, itulah saudara, hanya sekedar kumpul-kumpul. Nah, persekutuan pasti berkumpul. Namun, berkumpul belum tentu bersekutu. Saudara, gereja bukanlah tempat sekedar untuk kumpul-kumpul, tetapi gereja adalah tempat bersekutu. Oleh karena itulah kita disebut sebagai persekutuan orang percaya. Saudara, kata persekutuan itu sendiri punya makna atau arti berbagi kesamaan. Artinya, di dalam persekutuan ada ikatan persaudaraan atau persahabatan. Ada perasaan senasib, hubungan yang membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Nah, begitulah gambaran persekutuan yang diperlihatkan di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada masa itu. Ya, sebagaimana bacaan leksionari kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, tetapi saya hanya fokus pada ayat 44 dan 45 saja. Nah, saudara, Yerusalem pada waktu itu menjadi salah satu pusat ziarah rohani orang Yahudi dari berbagai tempat. Entah mereka yang berbahasa Yahudi ataupun berbahasa Yunani, mereka ada di tempat itu. Dan saudara, sebagai orang yang sama-sama baru menjadi orang percaya, mereka saling menerima satu dengan yang lain berdasarkan kasih Kristus. Memang, di satu sisi kita tidak menyangkali bahwa dalam persekutuan, secara fisik atau di luar diri kita masing-masing, kita punya perbedaan. Kita berbeda suku, kita berbeda warna kulit, kita berbeda latar belakang keluarga, budaya, sosial, ekonomi, berbeda macam-macam. Namun saudara, yang mendasarkan kita dipersatukan itu adalah kasih Kristus. Karena itulah perbedaan harusnya tidak menjadikan kita berbeda sebagai saudara di dalam Tuhan. Saudara, orang-orang dalam jemaat mula-mula dikatakan pada akhirnya mereka pun saling terlibat dalam kehidupan satu sama yang lain. Bukan hanya urusan mereka bertekun dalam doa, tetapi termasuk di dalam hal saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain. Nah, saudara, di ayat 44 sampai 45 berkata demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, bacaan dari ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana relasi yang begitu indah yang ada di tengah jemaat mula-mula pada waktu itu. Kelebihan yang satu dikatakan mencukupkan kekurangan yang lain. Begitu terus. Besok jika ada lagi yang kurang dan mereka betul-betul membutuhkan, maka akan ada lagi saudara yang lain yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saudara, persekutuan yang benar adalah persekutuan yang berbagi kehidupan, bukan yang egois. Persekutuan yang benar saling memperhatikan, bukan ketidakpedulian. Nah, bagaimanakah dengan persekutuan kita sebagai jemaat GKI Manyar? Saudara, tagline gereja kita adalah Building Christ-like People. Saudara, apakah kita sudah melakukannya? Dan apakah saudara juga sudah merasakannya? Kalau belum, ayo kita mulai bersama-sama. Bukan hari ini, bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Mari kita memulainya. Saudara, mari kita memperhatikan dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bangunlah sebuah persekutuan yang betul-betul persekutuan, bukan yang kayaknya persekutuan, alias hanya kumpul-kumpul saja. Jika demikian yang terjadi di jemaat GKI Manyar, saudara, saya yakin, Anda pun pasti yakin, bahwa kita punya persekutuan yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus dan juga yang begitu besar rasa kepedulian satu terhadap yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.